Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Pratama dari kelas 1D dengan NPM 243510563. Di sini saya akan menjelaskan tugas 1 sampai 6. Selamat menyaksikan. Tujuan dari materi pertama itu menjalankan perintah SQL untuk membuat dan mengolah database sesuai dengan nama dan alamat sekolah kita. Soalnya yang pertama itu, buatlah database dengan nama sekolah, buatlah tabel siswa dengan kolom ID, nama, dan alamat. Yang ketiga, tambahkan beberapa data siswa ke dalam tabel siswa. Keempat, tampilkan semua data siswa yang ada di tabel. Yang kelima, ubah alamat salah satu siswa dan tampilkan kembali data tersebut. Yang keenam, hapus data siswa yang sudah ditambahkan sebelumnya. Yang pertama, kita akan membuat kolom database. Yang pertama, masukkan MySQL dan ketik cmd. Masuk, baru ketik MySQL script port. Lalu ketik source database untuk membuat kolom database. Selanjutnya, membuat database sekolah. Untuk membuat database SMA 1 tualang, ketik create database SMA _1 tualang, lalu buat show database. Maka hasilnya akan begini. Menggunakan database SMA 1 tualang. Caranya menggunakan database yang baru dibuat, itu use SMA _1 tualang. Selanjutnya 4. Membuat tabel siswa. Setelah use SMA 1 tualang, maka kita akan membuat tabel siswa dengan cara ketik create tabel siswa, buka kurung, ID, int, auto, insert. Kalau nama ini biasanya kita pakai varchar. Kita buat angkanya sesuai dengan kita. Misalnya alamat varchar. Lalu kita tutup dengan tutup kurung dan titik koma. Inilah hasilnya. Menambahkan data siswa databel. Masukkan beberapa nama dan alamat siswa ke dalam kolom. Itu insert info siswa, nama, alamat, itu values. Pada nama kita hasilnya Adit Jalan Meredan. Selanjutnya Bintang Jalan Cendrawasih. Inilah hasilnya. Menampilkan semua data siswa, menampilkan semua tabel yang telah kita buat, itu select from siswa. Mengubah alamat siswa, menghapus alamat yang diubah nama Adit dan Bintang, diubah alamat menjadi Jalan KPR 2 dengan mengetik update siswa set alamat sama dengan Jalan KPR 2 where nama sama dengan Adit. Beginilah hasilnya. Menghapus data siswa. Untuk menghapus data tabel siswa, kita ingin mengganti salah satu nama siswa, contohnya Bintang, dengan mengetik delete from siswa where nama Bintang. Beginilah hasilnya. Ketiga yaitu buatlah diagram IRD untuk skenario berikut. Pertama, sebuah toko memiliki data pelanggan, produk, dan transaksi. Setiap pelanggan dapat melakukan banyak transaksi, dan setiap transaksi dapat melibatkan banyak produk. Implementasi tabel berdasarkan diagram IR yang telah dibuat. Masukkan data ke dalam tabel, dan buat query untuk menampilkan daftar pelanggan beserta produk yang dibeli. Total transaksi yang dilakukan oleh setiap pelanggan. Yang pertama, kita akan buat create database toko. Lalu kita use, baru kita buat tabel pelanggan, yaitu menggunakan ID pelanggan, int, auto, insert, primary key. Selanjutnya nama pelanggan,
voucher 100, konta pelanggan voucher 100. Tidak lupa dengan tutup kurung nanti di koma. Selanjutnya kita buat tabel produk itu create tabel produk, ID produk, INT, auto insert primary key, nama produk voucher, harga voucher, stok INT. Selanjutnya create transaksi, ID transaksi INT, auto insert primary key, ID pelanggan, INT, ID produk INT, tanggal pembelian, dan jumlah INT. Tidak lupa dengan kita forget key itu ID pelanggan, reference pelanggan, ID underscore pelanggan. Yang kedua, foreign key yaitu ID produk, reference produk, ID produk. Di sini kita akan membuat database baru menggunakan database toko. Bisa dilihat di atas, kita akan membuat tabel pelanggan, produk, dan transaksi agar kita menyimpan data. Sekarang kita akan membuat masukkan data ke dalam tabel menggunakan insert info. Biasanya dilihat di atas sudah diisi dengan data tersebut. Di sini kita akan melakukan perintah primary key. Di sini kita akan bisa menampilkan hasil seperti daftar pelanggan, beserta produk yang dibelinya, dan menentukan total transaksi yang dilakukan setiap pelanggan. Selanjutnya kita akan query kita buat. Inilah hasil dari run pertama dan run kedua pada query tersebut. Dari query yang ini. Ini kita akan membuat tugas keempat, yaitu membuat query untuk menghitung total umur semua siswa yang ada di tabel siswa. Buatlah query menghitung rata-rata umur dari semua guru yang ada di tabel guru. Buatlah query untuk mencari nama guru yang diawali dengan huruf A. Buatlah query untuk menghitung jumlah kelas yang ada di tabel kelas. Buatlah query untuk menampilkan tanggal saat ini dengan format hari, bulan, tahun. Tampilkan nama siswa yang memiliki substring city dalam namanya. Tampilkan nama siswa dalam huruf besar dan alamat dalam huruf kecil. Itulah selisih dari antara tanggal lahir siswa dengan tanggal hari ini. Buatlah query menghitung total umur siswa yang ada di tabel siswa, yaitu select sum umur as total underscore umur prop siswa. Langkah pertama adalah menghitung total umur seluruh siswa yang terdapat dalam siswa dengan menggunakan perintah sum. Perintah ini berfungsi untuk menjumlahkan semua data yang dipilih dari tabel. Contohnya pada gambar di atas. Inilah hasil runnya. Nomor 2, buatlah query untuk menghitung rata umur dari semua guru yang ada di tabel guru, itu select run fg guru umur as rata umur from guru. Selanjutnya kita menghitung rata umur semua guru yang tercatat di tabel guru menggunakan perintah fg. Ini berperan sebagai agregasi untuk menghitung rata dari data dalam tabel guru. Inilah hasilnya. Yang ketiga, buatlah query untuk mencari nama guru yang diawali dengan huruf A. Select nama guru from guru, where nama guru like A, %. Langkah berikut akan mencari nama guru yang diawali dengan huruf A. Untuk melakukan ini, kita akan menggunakan perintah dengan pola A. Pola ini berfungsi sebagai operator untuk mencari data yang sesuai dengan karakter yang diinginkan di tabel. Contohnya pada gambar di atas. Hasilnya sebagai berikut. Buatlah query untuk menghitung jumlah kelas yang ada di tabel kelas. Itu select count as jumlah kelas from kelas. Langkah keempat ini kita menghitung total jumlah kelas yang ada di tabel kelas dengan menggunakan perintah call. Perintah ini berfungsi sebagai agregasi untuk menghitung jumlah total berisi dalam tabel tersebut. Contohnya dapat dilihat pada gambar di atas. Hasil runnya sebagai berikut.
Selanjutnya, bulan query menampilkan tanggal saat ini dengan format hari, bulan, tahun, yaitu select date format, date, date, hari, bulan, dan tahun. As, as hari, bulan, tahun. Langkah kelima, kita akan menampilkan tanggal saat ini dengan format, contohnya pada gambar di atas. Hari, bulan, tahun menggunakan perintah date format coordinate. Perintah ini berfungsi untuk memanfaatkan tanggal, memformatkan tanggal sekaligus mengambil tanggal saat ini. Hasilnya seperti ini. Enam, tampilkan nama siswa memiliki subcity dalam namanya. Itu select nama from siswa, where nama like city. Langkah keenam ini kita akan menampilkan nama siswa yang mengundang subtree tentu dalam namanya dengan menggunakan perintah seperti ditunjukkan pada gambar. Untuk menyelesaikannya, kita menambahkan pola city yang berfungsi sebagai operator pencarian karakter sesuai pola yang hasilnya seperti berikut. Tampilkan nama siswa dalam huruf besar dan alamat dalam huruf kecil, yaitu select upper nama, as nama, lower alamat, as alamat from siswa. Langkah ketujuh, kita akan menampilkan nama siswa dalam huruf besar dan alamat dalam huruf kecil. Untuk ini kita menggunakan perintah upper yang berfungsi mengubah teks nama menjadi huruf besar dan lower yang berfungsi mengubah teks alamat menjadi huruf kecil. Contohnya pada gambar atas. Inilah hasilnya. Itulah selisih hari antara tanggal lahir siswa dan Paling atas ialah sekolah. Sekolah tempat yang mengajar. Mengajar bisa di kelas. Kelas memiliki atribut yang pertama itu ID wali kelas, ID kelas, nama kelas. Selanjutnya ke bawah itu ada wali kelas. Wali kelas itu biasanya itu guru. Guru memiliki atribut yaitu ID guru, nama guru, alamat, mata pelajaran, umur. Baru relasinya pengajar. Pengajar pengajar. Siswa memiliki atribut ID kelas, umur, ID siswa, nama, dan alamat. IRB adalah diagram yang menggambarkan struktur data dan hubungan antara entitas dalam satu sistem. IRD merupakan metode pemodelan basis data yang digunakan untuk merancang basis data dengan cara lebih terstruktur dan mudah dipahami. Yang pertama itu dalam tabel guru memiliki seperti ID guru, nama guru, mata pelajaran, umur, alamat yang berhubungan dengan kelas dan guru. Tabel kelas terhubung ke wali kelas sebagai penghubung tabel lalu terhubung lagi ke tabel guru. Tabel kelas memiliki struktur seperti ID kelas, nama kelas, ID wali kelas yang berhubungan dengan guru dan siswa. Kartu tabel guru terhubung dengan pengajar sebagai penghubung tabel lalu terhubung lagi ke tabel siswa. Dalam tabel siswa memiliki struktur seperti ID kelas, nama kelas, ID wali kelas yang berhubungan dengan kelas. selanjutnya kita akan membuat database perpustakaan yang menggunakan create database perpustakaan, baru kita use perpustakaan, lalu kita membuat tabel anggota dengan menggunakan create tabel anggota, buka kurung, ID anggota, INT primary key, nama voucher, 8 voucher. Kita akan membuat Selanjutnya kita akan membuat tabel kartu keanggotaan, yaitu create tabel kartu keanggotaan, ID kartu,
YD pemarke, ID anggota YNT nomor kartu voucher 100. Tanggal berlaku date, yaitu Virgin Kenya, ID anggota reference, anggota ID anggota, Unique K, ID anggota. Selanjutnya tabel buku, yaitu ID buku YNT pemarke, judul voucher, tahun terbit, YNT, status peminjaman voucher. Lalu tabel penulis itu ID penulis, INT pemarke, nama voucher. Selanjutnya kita akan membuat tabel buku penulis itu. Tabel buku penulis, ID buku INT, ID penulis INT, pemarke, ID underscore buku, ID underscore penulis. Virgin key-nya itu ID buku, reference buku, ID buku. Virgin key selanjutnya ID penulis, reference penulis, ID penulis. Selanjutnya kita akan membuat tabel peminjaman dengan membuat tabel peminjaman, yaitu ID peminjaman YNT pemarke, ID anggota YNT, ID buku YNT, tanggal peminjaman date, tanggal kembali date, Virgin key, ID ke anggota, ID anggota, reference anggota, ID anggota. Virgin key-nya itu ID buku, reference buku, ID buku. Pertama, kita akan membuat database menggunakan nama perpustakaan, database perpustakaan, baru buat kita tabel database seperti yang berada di atas. Selanjutnya kita akan menampilkan tabel skema desainer dari tabel yang kita buat. Inilah hasil dari itu skema desainer. Kartu keanggotaan memiliki kolom seperti ID kartu merupakan primary key, ID anggota merupakan Virgin key, nomor kartu, tanggal berlaku. Anggota memiliki seperti ID anggota merupakan primary key-nya, nama alamat. Peminjaman memiliki kolom seperti ID peminjaman merupakan primary key-nya, ID anggota merupakan Virgin key-nya, ID buku merupakan Virgin key-nya, tanggal peminjaman, tanggal kembali. Yaitu selanjutnya buku memiliki kolom seperti ID buku merupakan primary key, judul tahun terbit, dan status pinjaman. Penulis memiliki kolom seperti ID penulis merupakan primary key-nya, dan nama buku penulis memiliki kolom seperti ID buku merupakan Virgin key-nya, ID penulis merupakan Virgin key. Inilah relasi dari diagram data itu. Anggota kartu keanggotaan menghubungi satu ke satu. Anggota peminjaman menghubungkan satu ke banyak. Buku peminjaman hubungan satu ke banyak. Buku penulis hubungannya many to many melalui tabel peminjaman. Kita akan membuat select simple yang berkaitan dengan relasi, yaitu one to many, many to many, yaitu query one to one. Select anggota, ID anggota, anggota nama, kartu anggota. Inilah codingan dari simple one to many, one to many, dan many to many. Di sini kita akan membuat tugas terakhirnya. Inilah soalnya. Saya akan menampilkan query dari tabel spoiler barang pembeli transaksi sebagai berikut. Pertama kita akan membuat database supermarket karena di tabel tersebut di soal kita gunakan supermarket. Itu kita membuat database supermarket itu create database supermarket, use supermarket. Selanjutnya kita akan membuat tabel spoiler itu ID spoiler voucher 100 primary key, nama spoiler voucher 105 not null, nama spoiler voucher not null, nomor HP spoiler voucher not null. Create tabel, kita create tabel barang. Misalnya tabel barang kita mendingan create tabel barang itu kode barang, ID spoiler, nama barang, stok barang, harga barang, dan Virgin key-nya itu ID spoiler.
Misalnya tabel pembelian itu memiliki atribut ID pembeli, nama pembeli, alamat pembeli, nomor HP pembeli. Soalnya kita tabel transaksi itu tabel transaksi yang memiliki atribut seperti ID transaksi, kode barang, ID pembeli, jumlah barang, dan yang foreign-nya itu kode barang dan ID pembeli. Ini merupakan query pada setiap tabel yang ada di soal foreign key dibuat di tabel kedua karena berhubungan dengan tabel pertama untuk membentukkan relasi antar tabel pertama dan kedua. Foreign ini juga untuk menyambungkan relasi skema desainer seperti gambar berikut. Relasi antar tabel supplier dan barang, relasi one to many supplier dan supplier dapat menyuplai barang yang banyak. Supplier dapat barang memiliki ID unik yang menjadi primary key adalah ID supplier dan kode barang yang berada di tabel supplier dan barang. Foreign key-nya berada di tabel barang di ID supplier. Relasi antar tabel barang, pembeli dan transaksi. Relasi one to many barang dapat dijual dan di banyak transaksi pembeli dan membeli banyak barang dalam transaksi pembeli. Transaksi dan barang memiliki identitas yang menjadi primary key-nya adalah kode barang, ID transaksi, dan ID pembeli yang berada di tabel barang. Pembeli transaksi foreign key-nya yang berada di tabel transaksi yang berada di kode barang dan ID pembeli. Inilah itu. Skema Desember digambarkan di draw window sebagai berikut. Berikut adalah data tabel yang telah dimasukkan ke tabel. Seperti di atas. Berikut adalah perintilan soal. Menambahkan data ke dalam tabel pembeli menggunakan nama masing-masing, yaitu insert itu pembeli, ID pembeli, nama pembeli, alamat pembeli, nomor HP pembeli, terus PE 005 AD Jalan Maredan 0895 333 3593. Lalu kita select from pembeli, hasilnya akan bertambah dengan nama adib tersebut. Selanjutnya menampilkan nama spoiler dan alamat spoiler berdasarkan kode barang BR001, yaitu tampilkan nama spoiler, nama alamat berdasarkan kode barang itu BR001. Select nama spoiler, alamat supplier from spoiler, where ID spoiler sama dengan select ID supplier from barang, where kode barang BR001, dan hasilnya akan keluar ini. Gilera Jalan Tumpang Sepatu. Selanjutnya tampilkan nama pembeli dan jumlah barang untuk transaksi membeli barang dengan kode barang BR004, yaitu menggunakan select nama pembeli, jumlah barang from pembeli, transaksi where pembeli, ID pembeli sama dengan transaksi ID underscore pembeli, and kode barang sama dengan BR004. Hasilnya akan keluar layering jumlah barangnya 15. Sini akan tampilkan nama supplier dan nomor HP supplier yang menyuplai barang dengan nama barang meja belajar lipat. Itu tampilkan nama supplier, yaitu select nama supplier, nomor HP supplier, from supplier, where ID supplier sama dengan select ID supplier, from barang where nama barang sama dengan meja belajar lipat. Kan keluar nama Heru dengan nomor HP 083677800909. Selanjutnya menghitung semua jumlah barang yang di supermarket menggunakan select sum stok barang as total stok barang from barang. Akan keluar itu total stok barangnya 225. Selanjutnya menghitung rata-rata dari harga barang yang ada di supermarket. Itu select FG harga barang as rata-rata
rata-rata harga barang from barang, yaitu akan keluar rata harga barang itu 9400,000,000. Saatnya menghitung harga barang dalam stok. Itu select sum stok barang, harga barang stok barang from barang. Dengan total harga stok barang itu 2131,000,000. Saya menampilkan harga barang dengan paling murah atau terendah. Itu select nama barang, harga barang, from barang, kalau sudah by, harga barang, ISC. Akan keluar nama barangnya, gembor, tempat sampah, injak, meja belajar lipat, rak kosmetik, gantung, rak sepatu portable. Itu harganya itu 30.000, 65.000, 90.000, 92.000, 195.000. Selanjutnya kita akan tampilkan harga barang dengan paling mahal atau tertinggi, itu select nama barang, harga barang, from barang, or DB, harga barang, DX. Selanjutnya hasilnya itu rak sepatu portable, rak kosmetik, gantung, meja belajar lipat, tempat sampah, injak, dan gembok. Pertama harganya itu 195.000, 92.000, 90.000, 65.000, 30.000. Selanjutnya kita akan tampilkan tanggal saat ini dengan select no as tanggal waktu sekarang, select current date. Akan keluar hasilnya itu 2024 dan 12 tanggal 2, waktunya 14.07.39. Selanjutnya kita gabungkan dua kolom teks nama pembeli dan alamat pembeli dengan menggunakan sebagai pemisah. Select connect nama pembeli, petik 1 underscore petik 1, alamat beli as nama underscore nama alamat from pembeli. Hasilnya akan nama underscore dan alamat dan underscore alamat Lerin underscore jalan D5 Metia underscore jalan Kuningan Ilham underscore jalan Muara Takus Lestari underscore jalan Walisongo. Selanjutnya kita akan menampilkan nama supplier menggunakan huruf kapital, yaitu select upper nama supplier as nama kapital from supplier. Itu semuanya akan berubah menjadi huruf kapital. Sekian, terima kasih. Sekian dari saya. Kalau ada kata-kata salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.